Dimohon kepada jemaah sekalian yang mungkin masih berada di luar masjid agar segera memasuki ruang utama masjid dan menempati tempat yang telah disediakan. Silahkan untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Jemaah sekalian yang ada di dalam, di serambi ataupun di belakang masjid dimohon agar tidak berbicara ataupun ngobrol selama khatib menyampaikan khutbahnya. Alat komunikasi, handphone ataupun yang lainnya dimohon agar dinonaktifkan atau minimal silent agar tidak mengganggu khusyukan sholat Jumat kita. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ايها الخادمون اوصي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال عز وجل في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغفير عما يعملون. Ayat Surah Al-An'am ayat 132. Masyaallah muslimin undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala kudrah dan iradahnya, atas segala curahan nikmatnya. Allah senantiasa mencurahkan nikmat yang tentu begitu banyak kepada kita semuanya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba menghitung mencatatkan nikmat dari Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang harus kita akui, yang menjadi pendorong, bergerak, menjadi trigger, sehingga Allah memberikan kekuatan kita untuk menjalankan pengabdian, menjalankan ibadah terbaik di siang malamnya. Ya Allah, sampaikan salawat serta salam kami kepada junjungan kami Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi', dan tentu para pengikutnya. Kita berharap di dalamnya yang senantiasa iltizam, komitmen terhadap risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sepakat sebagai manusia, wabil khusus kita juga sebagai orang yang beriman. Tentu kita dalam hidup memiliki obsesi, memiliki tujuan, memiliki keinginan, dan memiliki tentu cita-cita yang mungkin sangat tinggi. Dan hadirin rahimakumullah, bagi kita umat Islam, cita-cita terbesar kelak nanti ketika
kita sudah meninggalkan dunia ini, tentu tiada lain kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mengumandangkan doa satu jaga, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami, datangkan kepada kami, limpahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Jaga ya Allah kami dari api neraka. Ini hadirin rahimakumullah, tentu doa yang senantiasa kita mohonkan, kita ucapkan di setiap kesempatan, di setiap waktu, bahwa yang menjadi cita-cita tertinggi tentu umat Islam tiada lain bukan adalah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al-qalbi basar. Surga yang nikmatnya tidak bisa diukur bagaimana, tidak cukup mata kita untuk melihatnya, tidak cukup telinga kita untuk mendengarnya, demikian juga hati kita, otak kita, pikiran kita tidak akan cukup bagaimana membayangkan kehebatan, keindahan daripada surga. Ada sesuatu hadirin rahimakumullah yang tentu ini cukup menenteramkan, cukup membanggakan bagi kita umat Islam. Beliau menyatakan bahwa kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata beliau, akan masuk surga. Tentu yang dimaksud adalah umat Islam. Illa man aba, kata beliau, kecuali mereka yang tidak tahu. Tentu ketika beliau menyampaikan ungkapan ini, ada sahabat bertanya, wa may yaba ya Rasulullah, emang ada ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Maka beliau pun menjawab, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepada Allah, maka dia dijamin masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah atau memaksiati Allah, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mau atau tidak berkehendak untuk dapat masuk surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu hadirin semua kita, kata Rasulullah, umat Islam itu akan masuk surga kecuali bagi mereka yang tidak mau. Maka hadirin rahimakumullah, ada sebuah motivasi besar, ada dorongan besar dari beliau agar kita ketika meraih surga itu jangan tangguh, jangan istilahnya itu jangan kagok, maka mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kan menyampaikan apabila kata beliau dan dalam hadis, inna fil jannah mi'ah darajah, sesungguhnya telah di akhirat surga itu ada 100 derajat atau ada 100 tingkatan. Ada Allahu lil mujahidina fi sabilihi, dan yang merupakan surga tertinggi, surga terhebat di antara seluruh 100 surga itu adalah surga yang surga Firdaus, yang dimaksud adalah yang dikhususkan bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 100 itu kata Rasulullah mengatakan kullu darajataini mimma bainahuma kama bainas sarai wal ardh. Di antara satu tingkatan surga yang satu ke surga berikutnya, jaraknya jauhnya bagaikan langit dan bumi. Masya Allah. Ini sesuatu yang kita harus imani, kita percaya, karena ini disampaikan melalui lidah yang mulia Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, "Fa'idha sa'atuhum wallahu fas'alul firdausa." Kalau kalian mau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka mohonlah, jangan tanggung, minta surga Firdaus. Kenapa? Fa'innahu awsaful jannah, karena surga Firdaus merupakan puncaknya surga yang tertinggi. Kemudian wa'alal jannah, demikian juga kondisinya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'abahu arasul rahman, di dekatnya atau di atasnya itu ada Allah yang Maha Rahman, wa minhu tatjarul anharul jannah, dan di bawahnya terdapat air-air yang sungai-sungai yang mengalir. Ini hadis yang luar biasa rahimahullah, sebagai berita benar, sebagai informasi yang patut kita imani. Oleh karena itu di sela-sela doa kita kan kita juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu serta surgamu. Hadirin rahimakumullah, yang unik lagi-lagi beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di antara penduduk surga nanti, antara tingkatan satu tingkatan berikutnya itu akan saling melihat. Bahkan Rasulullah menggambarkan, inna alal jannah yataruna ahlal qarab min fawqihim kama yataruna al-kawkab, ya,
Al-Darul Gharib min ufuqi min masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, para penghuni daripada surga mereka akan melihat siapa-siapa yang berada di atasnya, dan mereka melihatnya bagaikan melihat bintang yang ada di ufuk barat maupun di timur. Ini luar biasa, rahimahumullah. Dan ini menunjukkan hadirin kenapa surga itu tingkatannya sampai dijelaskan ada 100. Ini menunjukkan akan adanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalil yang menunjukkan hal ini yang dibacakan tadi dalam Al-An'am 132. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap kita, setiap kalian akan mendapatkan porsi, akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan tempat mimma amilu sesuai dengan tingkatan amal kita. Wa ma rabbuka bil ghafilin amma ya'malun. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sedikit pun kepada kita. Inilah yang tentu harus menjadi motivasi bagi kita agar kita berusaha mendapatkan surga yang tertinggi. Dalam surat 3 Ali Imran 163 Allah pun tegaskan, darajatun indallah. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dari apa yang kita lakukan. Nah, hadirin rahimakumullah, contohnya kita banyak aplikasinya bisa dilihat ya dari sisi amal saja. Kalau amal itu diukur dalam Al-Quran ya, hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Fatir 3 ayat 32 sampai 33 kan di situ dijelaskan bahwa umat Islam itu nanti terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah masuk ke dalam kategori dzalimun li nafsi. Ada umat Islam yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka adalah mengaku dirinya sebagai umat Islam, tetapi ketaatannya dikalahkan oleh kesalahannya, ketaatannya dikalahkan oleh dosa dan maksiatnya. Dia banyak meninggalkan perintah Allah. Sebaliknya, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan itu dia lakukan. Maka Allah menyebutkan sebagai orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ada golongan muqtasidun dalam ayat ini. Artinya golongan pertengahan. Siapa mereka? Adalah mereka umat Islam yang dalam kehidupannya lebih fokus, lebih memperhatikan hanya yang wajib-wajib saja. Tentu ini masih lebih baik, ya. Sementara kurang memperhatikan hal-hal yang disunahkan. Kalau dia sholat wajib, kalau dia umpamanya sholat wajib 5 waktu atau Jumatan, maka yang dilakukan sholat itu saja, tidak melakukan qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid dan sebagainya. Demikian juga kalau saum hanya Ramadan saja, dia tidak lakukan saum yang lain seperti saum Arafah, saum Senin Kamis dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam kategori muqtasidun, hanya memperhatikan yang wajib saja, yang sunnahnya kurang diperhatikan. Dan yang terbaik, sabiquna bil khairat. Golongan yang ketiga adalah orang yang tentu lebih, artinya dia lakukan yang wajibnya, dia perhatikan yang sunnahnya, dia tinggalkan bukan saja yang haram, bahkan yang makruh pun sekalipun bagi golongan ini dia berusaha ditinggalkan. Nah, hadirin rahimakumullah, itu makanya wajar nanti ketika di akhirat pun tentu tingkatan kedudukannya, derajatnya, maka surganya itu tentu akan berbeda-beda. Contoh yang kedua, hadirin rahimakumullah, bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Rasulullah kan menjelaskan kepada kita, masalul mu'minina alladzina yaqra'ul Qur'an kamassalil utrujah. Perumpamaan orang-orang yang beriman, yang rajin, yang suka membaca Al-Quran, mereka adalah bagaikan buah utrujah. Gimana buah tersebut? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Sudah wangi, sangat manis kalau diibaratkan buah. Sebaliknya kata beliau, masalul ladzina yu'minuna la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin, orang yang beriman tapi ngandul, jarang membaca Al-Quran. Kama sayur khamr, kata beliau, bagaikan buah kurma. Bagaimana buah kurma itu? Rihuha, istilahnya itu rihuha lihuha watumuha taibun. Jadi manis tetapi tidak wangi. Kalau yang pertama tadi yang rajin membaca Al-Quran sudah manis wangi.
Sebaliknya orang munafik, orang yang kata Rasulullah yang suka membaca Al-Quran, dia bagaikan disebutkan sebagai buah roihana, ya. Artinya manis, tetapi artinya buahnya itu kelihatan manis tapi bau gitu ya, yang seperti itu. Kemudian ada orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran, ini bagaikan buah anjola, sudah pahit, buahnya sangat bau. Nah, ini menunjukkan derajat. Yang terakhir dari rahimahullah, untuk penggolongan kita nih dari sisi kehadiran kita di masjid ini untuk melaksanakan Jumatan. Coba Rasulullah kan menggariskan, memberikan contoh. Beliau mengatakan, man roha ila jum'ah bis sa'atil ula faka'annama korban badan. Barang siapa yang dia datang ke masjid pada Jumat untuk sholat Jumat, dia datang di kelompok atau waktu yang pertama, yang masuk dalam masjid seakan-akan dia berkorban seekor unta. Luar biasa. Wa man roha bis sa'ati saniyan faka'annama korban baqarah. Barang siapa yang datang yang kedua atau kelompok yang kedua, ada yang mengartikan begitu, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Wa man roha bis sa'ati saniyan faka'annama korban kabsan akrona. Siapapun yang datang kelompok yang ketiga atau di waktu yang ketiga, maka dia seakan-akan berkorban seekor kambing. Wa man roha bis sa'ati rabi'ah faka'annama qoroba dajajan. Dan barang siapa yang hadir ke masjid untuk Jumatan di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban seekor ayam. Lebih daripada itu, wa man roha bis sa'ati khamisah faka'annama qoroba baydun. Imam Bukhari Muslim berkata. Dan barang siapa yang datang ke masjid untuk Jumatan di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Bagaimana kalau waktu yang ke-6, ke-7, ke-8 dan sebagainya? Ini menunjukkan keadilan Allah dari sisi yang lain. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Terakhir dari Allah, tentu dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis tadi, demikian contoh-contoh ya, dari sisi amal, dari sisi interaksi dengan Al-Quran, dari sisi kita kehadiran di masjid, ini tentu harus menjadikan kita motivasi gitu ya. Harus di sini posisi kita untuk senantiasa berlomba menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tentu berusaha untuk kita lakukan. Dan hadirin rahimahullah, ketika beramal bahkan Rasulullah mengingatkan kita ya, idza amsayta fala tantadir shalah. Apabila kalian berada sore hari, maka jangan sampai menunggu besok hari untuk beramal soleh. Wa idza asbahta fala tantadir masa. Dan apabila kita berada pagi hari, lakukan amal semaksimal mungkin, lakukan apapun yang menjadikan Allah senang ridho sama kita. Jangan menunggu sore hari. Wa man hayataka limautika, dan wa man sihataka limautik. Gunakan, kata Rasulullah, sehat kita sebelum kita terbaring sakit, karena ketika sakit kita tidak bisa apa-apa. Dan yang terakhir adalah gunakan masa hidup kita untuk menjalankan ibadah, mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari rahimahullah, mudah-mudahan saja ini menjadikan tentu motivasi bagi kita untuk senantiasa menata diri, memanfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah kepadanya. Kita ikhlas dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hazan.
اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من ذنبنا فاغفر لنا يا رب إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله